Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Android TV Bengkulu, malam hari ini pelaksanaan kegiatan Isra dan Mi'raj di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, yang nantinya tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Junaidi Hamzah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ustadz Junaidi Hamzah adalah salah satu mantan gubernur Bengkulu. Pada malam hari ini beliau akan mengisi jamaah peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Semarang. Mari kita saksikan bersama kegiatan Isra Mi'raj ini bersama Ustadz Junaidi Hamzah. Ayo kita saksikan. Pengurus Masjid Nurul Iman, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, tetap menggelar pelaksanaan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 2020 Masehi. Di tengah mewabahnya virus corona asal Wuhan, negara Cina tersebut. Namun demikian tidak berarti pengurus mengabaikan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaan tersebut, pengurus akan mentaati kaidah-kaidah sebagaimana langkah antisipasi terhadap penularan COVID-19 tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, Haji Baijuri Hussein. Mereka telah mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan proses penularan virus corona tersebut. Sementara kita masih berupaya mengajak jamaah untuk selalu berada di masjid, karena kita di masjid ini tempat kita berlindung, memohon ampun kepada Allah, dan sebelum tentunya kita melakukan salat, tentunya kita berwudu untuk membersihkan diri. Dan di depan juga kita sudah sediakan semacam upaya secara keduniaan, semacam untuk cuci tangan bagi jamaah kita, baik mau keluar maupun mau masuk di masjid ini. Tapi sekali lagi saya pribadi dan mungkin kita bersama masih mengharap, kita masih berkeyakinan betul bahwa kita tetap berjamaah memakmurkan masjid ini, karena di mana saja kita itu adalah merupakan virus, itu juga hamba Allah, dan kita juga sebagai hamba Allah tentunya kita mohon perlindungan kepada Allah. Di rumah Allah inilah, andai kata nanti kita mungkin ditakdirkan meninggal di rumah Allah, itu merupakan mungkin kita harapkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baijuri Hussein menambahkan bahwa kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW memang rutin mereka laksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud cinta terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Pertama memang kita sangat cintai dengan Nabi kita, sehingga kita setiap ada hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj atau Maulid Nabi di Masjid Nurul Iman ini khususnya, dan Kelurahan Semarang pada umumnya, kita setiap tahun melaksanakan peringatan hari besar Islam tersebut. Tapi pada intinya dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj itu sesuai dengan spanduk yang kita tulis di belakang itu, bahwa melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, mari kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah dalam upaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan tersebut selain masyarakat Kelurahan Semarang dan jamaah Masjid Nurul Iman juga dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu dan Kementerian Agama Kota Bengkulu, beserta beberapa anggota dari Kepolisian Kota Bengkulu. Ustadz Haji Junaidi Hamzah MPD hadir dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, sekaligus sebagai penceramah pada acara tersebut. Dalam tausiah yang disampaikannya di hadapan para jamaah, Ustadz Junaidi menguraikan bahwa di tengah mewabahnya virus corona yang mendunia, namun kita sebagai umat Islam wajib yakin bahwa menyambung tali silaturahim adalah hal yang paling penting dan wajib untuk dilakukan. Alhamdulillah, kita masih punya iman, kita masih punya keyakinan
untuk hadir di masjid ini dalam rangka bukan saja memuji kebesaran Allah, tapi ini adalah sarana kita belajar silaturahim dan syiar Islam untuk anak cucu kita. Dalam rangka memeriahkan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut, juga dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya adalah perlombaan yang dilakukan oleh Risma Masjid Nurul Iman, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, kepada anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran di lingkungan Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu. Antara lain adalah perlombaan azan, hadis dan doa, lomba busana muslim, lomba kaligrafi, dan beberapa perlombaan lainnya. Di akhir acara, Ustadz Junaidi Hamzah yang juga adalah mantan Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa kita tetap melaksanakan instruksi yang disampaikan oleh pemerintah terhadap kemungkinan penyebaran virus corona dalam rangka untuk memutus mata rantai mewabahnya virus tersebut. Namun demikian, kita harus tetap taat dan beriman serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masyarakat baik Provinsi Bengkulu ataupun sejauh mana ini bisa dipantau, yang pertama kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk daerah di mana pandemi virus ini mewabah, tidak ada salahnya kita ikuti himbauan pemerintah, yakni dengan cara mengisolasi diri kita untuk beberapa waktu agar baik kita maupun penyebaran virus ini bisa diputus mata rantainya. Ini demi keselamatan kita, demi kenyamanan kita, dan demi tidak semakin menyebarnya virus ini. Selanjutnya, kita tetap berkeyakinan betul bahwa takdir ada di tangan Allah. Tapi kita tetap berusaha, tidak menyerahkan diri kepada takdir. Kita harus tetap berusaha. Salah satu solusi yang mungkin kita harus kembali kepada Allah adalah dengan menghidupkan air wudhu. Barangkali bukan tidak mengecilkan makna masker, tapi dengan kita berwudhu otomatis kita pasti cuci tangan. Ini dalam rangka menjaga kebersihan. Kita ikuti dulu semua rangkaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita jaga diri kita, tetap berusaha untuk menjaga kesehatan. Hal-hal yang tidak penting untuk sementara kita off-kan dulu demi keselamatan kita bersama dan keselamatan umat. Saya pikir demikian. Dalam share yang disebarkan di grup, saya pernah membaca bahwa ternyata sudah 4 kali haram ini ditutup dalam rangka mengantisipasi berjangkitnya penyakit. Dan salah satu yang kita lihat sekarang adalah ditutupnya akses untuk umroh dalam rangka memotong mata rantai dari virus corona ini. Ini secara akal kita bisa pahami, dengan ditutupnya ini maka dari berbagai negara otomatis tidak bisa berumroh. Nah, andai kata ini tetap dibuka lalu virus corona mewabah di sekitar haram dan Masjid Nabawi, orang dari berbagai puluhan ratusan negara ini akan membawa pulang virus ini, dan ini akan menggegerkan dunia. Nah, sementara ini kita masih melihat bahwa haram masih tetap ditutup. Dan betul, saya adalah jamaah terakhir ketika saya sebelum pulang tuh, hari terakhir kami masih di Mekah, itu sudah ditutup. Kita sholat di Masjidil Haram, itu di luar, di halamannya. Di dalam tidak bisa lagi. Mulai lantai 1 sampai lantai 4 tidak bisa lagi masuk, di luar kita sholat. Dan kebijakan ini tentu hak kerajaan mereka, karena negara mereka itu bukan saja melindungi orang Arab, tapi adalah melindungi jamaah umat Islam sedunia. Kita mohon bersabar, kita berdoa, mudah-mudahan ini cepat berlalu dan umroh kembali dibuka. Dari Masjid Nurul Iman, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, tim liputan Android TV Bengkulu melaporkan.